Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Bilang Batin Channel yang sedang menyaksikan video ini. Kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan keuangan publik, pajak properti. Tapi sebelumnya, alhamdulillah kalau beliau telah memberikan kita di masa kesempatan, sehingga kita semua masih dapat bertatap muka walaupun secara daring. Pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Kemudian salawat serta salam semua tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan kami untuk share screen terlebih dahulu. Oke, terlihat di situ ya. Nah, ini pajak properti. Sesuai dengan background yang kami gunakan, yakni perumahan di situ. Bahwasanya di perkotaan saat ini sudah menjamur berbagai macam perumahan-perumahan, walaupun dia itu sederhana dan juga elit. Namun patut kita ketahui bersama sebenarnya itu ada pajak di dalamnya. Tapi seperti apa sih pajak properti? Nah, terus saksikan, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar mengetahui video terbaru. Nah, dari sini pengertian terlebih dahulu. Pajak properti merupakan pajak objektif yang digunakan atas kekayaan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh seseorang. Kemudian pajak ini akan sudah ditanggung oleh developer jika ada perumahan, developer atas properti yang dijualnya, kemudian dibebankan pada pembeli. Jadi awalnya developer yang membayar dulu, nanti pada saat ada perjanjian, nanti di situ kita harus membayar pajaknya itu sendiri. Sehingga akan menaikkan harga dari properti itu sendiri. Besaran pajak tergantung jenis, nilai, luas, dan lokasi. Walaupun sebenarnya pajak itu bentukannya itu prosentase, tapi kalau dikalikan harga nilai dari properti tersebut juga akan mengikuti si harga. Nah, kemudian sini pengertian ada real estate, penguasaan fisik atas tanah dan atau bangunan real estate, real properti, kepemilikan secara hukum atau penguasaan yuridis dari bangunan itu sendiri. Properti sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu real property, personal property, business property, dan financial interest. Nah, ini beberapa jenis properti yang sebenarnya di sini ada perbedaan di antara nilai-nilai. Nah, ini ilustrasi bagaimana pemilik tanah menjualnya dan itu dikenakan PPh 5%. Kemudian ada dua pihak, dan pembeli dan developer dikenakan masing-masing 5% PPh-TB. Kemudian developer membentuk dalam 3 jenis, yakni coupling siap bangun, kemudian apartemen atau townhouse, dan perumahan. Ini ada beberapa, ada PPh di situ. Nah, jika misalnya coupling siap bangunnya dijual kepada konsumen A, dia akan dikenakan PPh 10% dan PPh-TB 5%. Kemudian konsumen A mulai membangun rumah dikenakan membangun sendiri 4%. Begitupun kalau jika dibangun apartemen atau townhouse, dia menjual kepada konsumen B, dia kena PPh 10% dan PPNBM barang mewah, karena apartemen atau townhouse dikategorikan rumah elit. Jadi dia ada PPNBM atas barang mewah. Kemudian PPh-TB 5% sama seperti halnya coupling siap bangun tadi. Dan jika konsumen B membuat 2 skema yang dia itu dijualkan, atau ada 2 aspek, pertama disewakan, yang kedua dijual. Misalnya disewakan untuk konsumen D, jadi kenakan PPh 10%, jika dia dijual kena PPh 5% dan PPh-TB 5% pada konsumen. Kemudian jika dia bentuknya perumahan, dia menjualkan kepada konsumen C PPh 10%, PPNBM, dia masukkan di barang mewah perumahan. Tapi di sini lihat dulu rumahnya itu tipe apa, kemudian juga kelasnya apa. Apakah ada perumahan subsidi sebagai macam, itu akan mempengaruhi pajak apa saja yang melekat di dalamnya. Nah, kemudian cakupannya di sini untuk the real property tax, pajak properti real, pajak ini kena atas nilai objek pajak itu semua. Bedanya personal property tax, pajak properti personal, pajak dikenakan pada properti personal yang berwujud seperti furniture dan equipment, animals, dan properti terdahulu seperti uang, saham, obligasi. Ini personal property tax yang melekat di dalamnya. Nah, kemudian di sini, misalnya jenis usaha properti, real estate, jenis properti apartemen, properti berada dalam sebuah bangunan mewah yang menjulang tinggi seperti hotel,
Perlu diingat karena bentuknya seperti rumah maka dapat dimiliki secara pribadi maupun disewakan. Real estate jenis properti apartemen. Biasanya di kota-kota besar misalnya yang kesulitan dalam hal tanah, jadi dia itu sistem pembangunan bukan melebar tapi menjulang tinggi ke atas. Real estate jenis properti perumahan, sebuah kompleks perumahan yang dapat dihuni berbagai macam keluarga, biasanya dilengkapi sarana prasarana oleh pemerintah. Nah, ini real estate jenis properti rokan dan office space dibuat kepada pebisnis yang ingin membuka cabang perusahaannya. Kawasan ini biasanya dikatakan kawasan perkantoran bentuknya menyerupai rumah namun fungsi sebagai kantor. Itu rokan. Kalau kita ini ya rokan rumah kantor mungkin kan, bukan ruko, rumah toko, ini kantor tapi. Benar real estate jenis properti ruko dan mall, biasanya ruko untuk jenis ini sebagai hunian dan sekaligus umumnya perdagangan, sementara mall berisi bermacam toko biasa memiliki nama besar. Ini properti ruko dan mall. Real estate jenis properti tanah kapling merupakan tanah yang sudah memiliki konsep pembangunan. Dan real estate jenis properti townhouse, rumah dengan rancangan dan tempat yang eksklusif dan diisi kota besar dan khusus untuk rumah dengan kategori lux dan mewah. Nah, ini sebenarnya. Habis itu pengecualian pembebasan dari pajak properti ini, pajak dikenakan pada masyarakat sebagai penerima fasilitas. Contohnya, berat bagasi jika ingin menggunakan moda transportasi kereta api hanya 20 kg per orang. Lebih dari itu dikenakan pajak atas barang bawaan. Pembebasan tidak dikenakan pajak karena ada manfaat untuk sosial oleh pajak itu sendiri. Misalnya membangun taman jumlah gratis, pantai dan sebagainya. Itu pembebasan dari pajak. Perizinan langsung skip karena ini. Cara menilai objek properti, pendekatan data pasar, market data approach, NJOP, dihitung dengan cara membandingkan objek pajak jenis dengan objek lain, dan mengetahui harga pasarnya. Sampai pada pendekatan biaya, pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan pembangunan baru. Diusulkan ini beberapa cara menilai. Kemudian ketiga, penilaian pendapatan. Menilai nilai jual objek pajak tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan terasa pembiayaan. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan galian tambang atau objek perairan. Di sini pendekatan pendapatan. Ini banyak properti ada yang melekat itu PBB, bangunan, BPHTB, biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan, PPH, pajak penghasilan, PPN, BPN, BN. Ini yang melekat dalam pajak properti yang di sini. Kemudian untuk tarif pajaknya, tarif rate sebesar 0,5%. Berdasarkan BP nomor 46 tahun 2000, NJKP 4% digunakan setiap sektor, kecuali pertambangan 10-20% seperti pedesaan, kurang dari 1 miliar. Nah, terima kasih. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di kolom chat. Tapi yang paling penting kita sebagai warga negara yang baik, jika PBB dalam hal ini sudah ada pelaporan sudah harus membayar, kita harus bayar karena orang baik itu adalah orang taat pajak. Walaupun kita nihil juga tetap untuk disimpan. Karena untuk apa ya? Kan besaran pajak properti itu terlihat dari berapa nilai dari rumah itu sendiri. Jika dia sudah kena dikenakan harus bayar pajak, kalau dia tidak kena tidak apa-apa. Itu nihil dengan kategori. Itu saja bisa kami sampaikan. Memberikan serta perbuatan nilai taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.